wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Santiayu, NPM saya 25101087. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat menjadi landasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ilmu, diharapkan dapat tercipta ilmu pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan bangsa, tapi juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu. Tantangan saat ini yaitu 1. Globalisasi ilmu tanpa batas. Yang kedua, ilmu berkembang cepat seiring tidak memperhatikan moral atau budaya lainnya. Yang ketiga, perkembangan teknologi AI, bioteknologi, dan digital. Yang keempat, berpotensi melanggar etika bila tidak diarahkan oleh nilai Pancasila. Yang kelima, pengaruh ideologi luar. Yang keenam, liberalisme, materialisme, dan hedonisme dapat melemahkan nilai kebersamaan dan kemajuan. Yang ketujuh, kesenjangan akses ilmu. Yang kedelapan, terakhir, yaitu tantangan dalam mencapai keadilan sosial dalam pendidikan dan teknologi. Dinamika yang dibutuhkan itu, contohnya itu seperti adaptasi nilai Pancasila dalam kurikulum ilmu pengetahuan, penguatan etika ilmiah sesuai sila-sila Pancasila, dan yang terakhir, pembangunan budaya ilmiah yang berkarakter Indonesia. Nah, di sini menanya alasan diperlakukan Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Mengapa Pancasila perlu menjadi dasar nilai? Karena 1. Ilmu tanpa nilai dapat menjadi destruktif. Contohnya itu teknologi yang disalahgunakan untuk senjata, manipulatif data, dan pelanggaran privasi. Yang kedua, untuk menjaga karakter bangsa Indonesia, Pancasila memastikan perkembangan ilmu tetap selaras dengan budaya, jati diri, dan kepribadian bangsa. Yang ketiga, agar ilmu berpihak pada kemaslahatan umum. Ilmu tidak hanya mengajar kemajuan teknologi, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang keempat, menghindari dominasi ideologi asing. Pancasila menjadi filter agar ilmu tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Nah, Pancasila menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu itu karena apa? Ya, 1. Karena memberikan arah modal dan etika dalam proses mencari, memproduksi, dan menerapkan ilmu. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga tidak digunakan untuk merusak manusia atau merendahkan martabatnya. Yang ketiga, memastikan ilmu berkembang demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu nilai spiritual, terutama melalui sila ketuhanan yang Maha Esa. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan di Indonesia. Historis adalah bangsa Indonesia sejak dahulu menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap manusia. Nilai-nilai ini melahirkan Pancasila sebagai landasan dan seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Sosiologis adalah Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Perkembangan ilmu harus menghormati keberagaman ini, sehingga membutuhkan dasar nilai universal yang terkandung dalam Pancasila. Politis adalah Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dari segala sumber hukum. Segala kebijakan, termasuk dalam ilmu pengetahuan, harus sesuai dengan nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam perkembangan ilmu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
penelitian tentang teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, pengembangan ilmu kedokteran yang mempertimbangkan aspek spiritual dan mental pasien, kemanusiaan yang adil dan beradab, penelitian tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan, pengembangan teknologi yang dapat membantu penyandang disabilitasi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Penelitian tentang keberagaman budaya dan bahasa Indonesia, pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan konektivitas antara wilayah di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana ini nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.